Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 386, 14 Ramadan 1446 Hijriah atau 14 Maret 2025 Masehi, dengan judul Al-Quran sebagai pedoman hidup pribadi, masyarakat, dan negara. Di antara sekian banyak keistimewaan Ramadan adalah karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada bulan mulia inilah Al-Quran diturunkan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam paling istimewa, yakni Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3, yang artinya, sungguh kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Al-Quran adalah petunjuk bagi kebenaran agar manusia tidak terjerumus ke jalan kesesatan. Al-Quran adalah cahaya penerang bagi kehidupan manusia agar tak tersesat dalam kegelapan. Al-Quran adalah petunjuk dan arah bagi pencapaian kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah warisan Rasulullah SAW yang berlaku hingga hari kiamat. Hukum-hukumnya tak lekang oleh waktu dan tergerus oleh perubahan zaman. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus, juga memberikan kabar gembira kepada kaum mukmin bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dengan membaca, menghafal, mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, umat muslim dapat menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yakni jalan yang lurus dan selamat. Sebaliknya, jika mereka berpaling dari Al-Quran, mereka akan ditimpa kehidupan yang sempit di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Demikian sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran Surat Toha ayat 124, yang artinya, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit dan di akhirat kelak kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit sesungguhnya sudah lama kita rasakan saat ini. Sebabnya tidak lain karena kita telah lama berpaling dari Al-Quran. Padahal negeri kita kaya raya dengan segala bentuk sumber daya alam yang melimpah ruah. Namun semua itu seolah tidak mendatangkan berkah, malah mendatangkan musibah. Sebabnya, pengelolaan kekayaan alam negeri ini tidak mengikuti petunjuk dan aturan Al-Quran. Al-Quran misalnya jelas telah melarang penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang. Lihat Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, agar harta itu tidak hanya beredar atau menumpuk pada segelintir orang-orang kaya saja di antara kalian. Faktanya, hari ini yang terjadi sebaliknya. Sebagian besar kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh segelintir oligarki. Kekayaan seperti migas, minyak dan gas, tambang, emas, perak, nikel, batu bara, dan lain-lain, bahkan hutan, sebagian besarnya dikuasai oleh oligarki. Padahal semua itu dalam pandangan Islam adalah milik umum yang haram dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Semua kekayaan milik umum wajib dikelola oleh negara dan hasilnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Demikianlah, jika manusia mengikuti kehendak hawa nafsu, maka manusia akan terjerumus ke dalam lembah kesesatan dan kesengsaraan. Ini karena hawa nafsu memang mengantarkan pada kerusakan dan kegelapan. Sebaliknya, wahyu atau Al-Quran mengantarkan kepada kebaikan dan keberkahan. Al-Quran akan menjadi cahaya penerang. Tentu jika Al-Quran diamalkan keseluruhan hukum-hukumnya. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ayat di atas menjelaskan jika di dalam Al-Quran menjelaskan segala urusan agama dan dunia, serta menerangkan segala hal yang menjadi sumber kebahagiaan dan kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, tak hanya terbatas di dunia, Al-Quran akan menjadi sumber kebahagiaan manusia di akhirat. Al-Quran bahkan memberikan syafaat atau pertolongan kepada para sahabatnya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda,
Bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat pada sahabatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Siapa saja yang disebut sahabat Al-Quran yang akan diberi syafaat oleh Al-Quran? Tidak lain adalah orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, menyibukkan diri atau akrab dengan Al-Quran, serta berpegang teguh pada perintah dan larangan Al-Quran. Negara wajib menerapkan Al-Quran. Al-Quran tak hanya wajib menjadi pedoman bagi setiap individu dan masyarakat muslim. Al-Quran pun wajib menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Ini karena Al-Quran adalah mukjizat paling agung yang Allah SWT turunkan kepada manusia. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21, Allah SWT berfirman yang artinya, "Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti akan menyaksikan gunung itu tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir." Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat ini merupakan bentuk celaan kepada manusia yang keras hatinya dan tidak terpengaruh perasaannya oleh Al-Quran. Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, seharusnya manusia lebih tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Al-Quran tentu tak cukup sebatas dibaca dan dihafal. Lebih dari itu, seluruh kandungan Al-Quran wajib dipahami dan diamalkan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan bernegara. Sebabnya, selain berdimensi individu, hukum-hukum Al-Quran juga berdimensi sosial dan kenegaraan. Contohnya, Al-Quran mewajibkan setiap individu muslim untuk berpuasa dengan perintahnya, kutiba alaikumusiyam, yaitu telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan Al-Quran pun memerintahkan kepada penguasa muslim, kutiba alaikumul qisas, yaitu telah diwajibkan atas kalian untuk menegakkan hukum qisas sebagai balasan dalam kasus pembunuhan. Hukum qisas ini juga hukum hudud dan hukum-hukum lainnya jelas wajib diterapkan oleh negara. Demikian pula perintah Al-Quran kepada kaum muslim, kutiba alaikumul qital, yaitu telah diwajibkan atas kalian berperang atau jihad. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Faktanya, kewajiban berpuasa Ramadan memang diamalkan oleh individu-individu muslim. Namun anehnya, kewajiban menegakkan hukum qisas, hudud, dan hukum-hukum lain, juga kewajiban jihad fisabilillah, saat ini tidak dilakukan oleh kaum muslim dan para pemimpinnya. Padahal perintahnya di dalam Al-Quran sama-sama menggunakan kata kutiba yang bermaksud furida atau telah diwajibkan. Karena itu sepantasnya individu, masyarakat, dan pemimpin negara wajib meneladani kehidupan dan kepemimpinan Rasulullah SAW yang telah dengan sempurna menerapkan hukum-hukum Al-Quran secara kafah. Ini karena Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Allah SWT pun telah menegaskan bahwa seorang muslim wajib masuk Islam secara kafah. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Sayangnya, saat ini, meskipun di negeri ini puluhan ribu pesantren dengan jutaan santrinya, ribuan ulama, ribuan perguruan tinggi Islam, dan ribuan penghafal Al-Quran, faktanya Al-Quran tidak dijadikan sebagai sumber perundang-undangan negara. Di negeri ini justru ideologi kapitalisme sekuler dan kaum kafir baratlah yang dijadikan sumber perundang-undangan negara. Di negeri ini, justru ideologi kapitalisme sekuler dan kaum kafir baratlah yang dijadikan sumber perundang-undangan negara. Yang lebih ironis lagi, banyak orang muslim yang menolak bahkan memusuhi syariah Islam sekaligus menuduh para pejuangnya sebagai kaum radikal. Padahal berhukum dengan hukum-hukum Al-Quran merupakan bukti keimanan kepada Allah SWT. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 65. Allah SWT pun menegaskan agar manusia tidak boleh berhukum pada selain Al-Quran, karena itu berarti menghukum pada hukum jahiliyah. Allah SWT juga menegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik dari hukumnya. Lihat Quran surat Al-Maidah ayat 50. Apalagi sudah jelas, akibat mengabaikan Al-Quran dan hukum-hukumnya, negeri ini menjadi gelap. Lihatlah berbagai bentuk kemungkaran dan kebatilan yang merajalela di negeri ini, seperti korupsi triliunan rupiah oleh para pejabat rakus, maraknya judi online, perampasan tanah rakyat oleh oligarki serakah, bencana alam yang bertubi-tubi akibat kerusakan lingkungan, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, pelacuran, penipuan, dan kebohongan oleh para petinggi negeri, bunuh diri dan pembunuhan serta perampokan sumber daya alam milik rakyat oleh kaum kapitalis. Semua kerusakan itu
persis seperti yang digambarkan Al-Quran, semisal dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan Quran Surat Toha ayat 124. Berdasarkan fakta ini, jelas negara wajib menerapkan Al-Quran secara kafah. Ini bukan hanya keniscayaan, tetapi juga kebutuhan mendesak bagi bangsa dan negeri ini. Alhamdulillah, sudah seharusnya bulan Ramadan ini dijadikan sebagai momentum untuk mengamalkan dan menerapkan hukum-hukum Al-Quran secara keseluruhan, baik oleh individu, masyarakat, maupun negara.